Oke, ya. Jadi di sini saya ingin secara spesifik lagi menyampaikan bahwa saya itu menyukai project Pi Network. Ya, itu sebenar-benarnya tuh. Tapi yang paling saya benci ya adalah sebuah informasi yang dibuat-buat, yang bahkan informasi itu tidak pernah dikonfirmasi langsung oleh pihak Kortim. Pihak Kortim tidak pernah mengkonfirmasi informasi itu. Bahkan ya, saya menerima sebuah informasi di grup saya yang mana katanya nilai GCV di ekosistem sudah terbentuk sejak enclosed mainnet, tapi likuiditasnya masih lemah sehingga transaksi tidak continue terus-menerus. Berbeda dengan harga di CEX lolos KYB yang likuiditasnya sudah kuat sehingga transaksi atau trading berjalan lancar. Nah, ini informasi-informasi yang bertebaran di sosmed, bahkan itu sangat-sangat menyesatkan dan sangat konyol. Yang sangat konyol adalah Anda yang percaya, yang katanya percaya informasi dari Kortim, kok informasi di luar dari Kortim Anda makan juga gitu. Itu yang sangat konyol. Dan saya juga ingin meluruskan kepada orang-orang yang merasa paling tahu strateginya Kortim. Cobalah kasih data yang valid ya, data yang sumbernya jelas dan wajib ada kaitannya dengan informasi dari Kortim ya, informasi yang resmi dari Kortim. Harus ada sumbernya, harus jelas. Kalau nggak ada jangan di-share ya, itu menyesatkan. Salah satunya seperti GCV. Itu kan dari pencetusnya itu. Pencetusnya itu adalah Doricien dari China, bukan dari Kortim. Ya jelas ya. Jadi saya ingin memberi Anda pencerahan gitu ya, memberi Anda pencerahan yang masih kena tipu sama orang-orang yang ingin memanfaatkan Anda. Hanya ingin dapat penghasilan dari sosial media, bikin berita, bikin informasi yang kagak jelas gitu. Tapi Anda kok seneng banget gitu dikasih informasi seperti itu. Kenapa Anda nggak nanya sumbernya dari mana? Sumber resminya dari mana? Kenapa Anda nggak nanya seperti itu? Kenapa Anda makan aja itu informasi? Itu yang saya paling aneh gitu. Kenapa tololnya minta ampun? Dan ada juga yang kemarin bilang, wah ini pakai PPAC dan kasih informasi yang nggak valid gitu. Informasi yang dibuat-buat. Ya asal Anda tahu, AC pun tidak pernah nginformasiin tentang Pi Network. Mau itu Timothy atau Kalimasada nggak pernah. Jadi Anda seakan sok paling pinter gitu. Padahal tolol. Ya tapi kan ini masih dalam proses Bang. Masih dalam fase proses. Yes, masih dalam fase proses. Ya project ini memang bagus prospek kedepannya. Tapi yang sangat berbahaya itu karena fenomena GCV ini. Akhirnya banyak investor yang ketakutan untuk masuk di Pi karena harganya tidak masuk akal. Harga yang disetujui komunitasnya tidak masuk logika gitu. Investor itu orang-orang hebat, orang-orang yang pakar. Anda mengatakan hanya Kortim satu-satunya orang pintar di satu dunia ini gitu. Hanya Kortim orang satu-satunya terpintar di satu dunia ini gitu. Jadi Anda kira dengan tidak adanya investor besar, proyek ini bisa berjalan dengan mulus? Nggak akan. Proyek ini perlu investor besar. Kalau tidak ada investor besar yang menggelontorkan dananya, mati proyek ini. Jadi saya ingin mencerahkan Anda terkait GCV. Itu hanya sebuah strategi dari Doricien ya, atau komunitas China itu, supaya mereka lebih banyak memperoleh koin gitu. Mereka mempertahankan ya FOMO dari komunitas ya, supaya komunitas itu nggak pergi dari Pi Network, tetap bertahan di Pi Network. Ya itu salah satu sisi baiknya juga sih, komunitas tetap bertahan. Tapi sisi buruknya mengakibatkan para investor-investor besar menganggap project ini tuh project yang menipu gitu. Gara-gara komunitasnya FOMO dengan nilai GCV, akhirnya para investor mikir-mikir gitu untuk masuk. Makanya supaya project ini berjalan dengan lancar, kalian itu pakai logika dan pakai data juga. Pro terhadap GCV oke,
tetapi harus ada dasar. Dasarnya dari mana? Itu info resmi GCV itu akan terjadi dari siapa? Ini saya minta aja info resminya, sumbernya dari mana, kalian nggak berani ngasih gitu. Nggak ada buktinya, cuman ngomeng aja gitu, ngomeng aja. Datanya kagak ada. Dan masih banyak pioner-pioner yang tolol, yang percaya gitu sama informasi yang dibuat-buat ini. Padahal core team nggak pernah tuh sedikit pun ya menyinggung terkait GCV, nggak pernah. Jadi ayolah cerdas ya, cerdas. Kita kalau terkait nilai sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Supply terkait juga kalau Pi itu sebagai cryptocurrency, terkait juga kalau Pi itu sebagai stable coin, sudah saya bahas di video sebelumnya. Anda semua bisa tonton tuh, cari aja ya. Jadi saya hanya ingin mengajak Anda yang masih punya pemikiran yang waras gitu ya, yang otaknya masih lurus lah ya. Kalau otak yang udah bengkok-bengkok, yang susah untuk dilurusin ya nggak apa-apa, saya juga nggak rugi ya. Saya nggak peduli gitu, saya hanya peduli pada Anda yang otaknya masih waras, yang masih lurus gitu. Dan di sini saya cerahkan lagi gitu. Jadi kita harus betul-betul memahami project ini secara data yang ada saat ini dari core team ya. Kita bisa menyelidiki dari aplikasinya langsung ya. Kita bisa baca dari TOS-nya, dari white paper-nya, bahwa di situ tidak ada yang namanya sedikit pun menyinggung terkait GCV. Terus kalian berasumsi ini akan GCV di tanggal sekian, di tanggal sekian. Informasi-informasi dari influencer yang kalau dia nggak ngonten terus dia nggak bisa makan, itu kalian percaya gitu. Itu kan tolol, tapi nggak apa-apa lah ya. Terserah kalian aja gitu mau percaya mereka. Saya cuma mengingatkan ya, kalau kalian terus berharap GCV mulu, dan itu ya saya pastikan akan sangat lama tercapainya, bukan hanya 20 tahun. Ini pun kalau dia sebagai kripto ya, sebagai cryptocurrency, bukan hanya 20 tahun, 100 tahun ke depan ya, secara perhitungan supply-nya. Apalagi supply-nya masih bisa dicetak lagi. Itu sangat lama. Jadi kalian berharap GCV, sedangkan mungkin di beberapa daerah kalian sudah terjadi PHK besar-besaran gitu. Kalian masih menghayal gitu, menghayal GCV, menghayal cepet kaya. Sadar kalian, sadar. Ancaman terbesar sedang menuju ke kalian ini gitu. Jadi mending daripada mikir GCV, mending kalian cari sebuah usaha gitu. Cari sebuah usaha yang bisa menyelamatkan perekonomian kalian ke depan gitu. Udahlah, hayalannya itu dikurang-kurangin. Dan banyak belajar lagi tentang apa itu stable coin, apa itu kripto. Di samping itu juga kalian harus cari usaha sampingan gitu, supaya kalian nggak mati ke depannya ya. Itu saja, sekian dari saya. Tahun 2025 PHK besar-besaran terus berlanjut, pengangguran di mana-mana. Jadi tanda-tandanya sudah makin jelas bahwa akan terjadi badai ekonomi di 2030 seperti yang kami informasikan di video-video sebelumnya. Kami sudah peringatkan Anda dari sebelum-sebelumnya, lalu apakah Anda masih skeptis mengenai hal ini? Semoga dari cuplikan tadi bisa membuat Anda sadar bahwa pentingnya untuk kita punya usaha sampingan. Jadi harap jangan keluar dulu dari video ini, luangkan waktu Anda sejenak untuk menyimak informasi peluang usaha dari kami. Untuk Anda yang mungkin sedang mencari usaha sampingan, kami ada kabar gembira khusus untuk Anda. Usaha ini sudah berkembang di lebih dari 200 negara. Tentunya Anda akan menjadi pengusaha skala internasional, bukan sebatas di satu negara saja. Bukankah itu sangat keren? Kapan lagi Anda bisa jadi pengusaha skala internasional? Ini adalah kesempatan emas untuk Anda. Apalagi modal yang dikeluarkan untuk bergabung juga sangat terjangkau dan hasilnya tanpa batas. Mengerjakannya juga cukup di rumah saja dan tidak akan mengganggu aktivitas kerja Anda yang lain. Dan yang lebih kerennya, Anda akan dibayar dolar setiap minggu dan setiap bulannya. Anda kerjakan usaha ini di Indonesia dan Anda digaji dolar Amerika. Bukankah itu seperti halnya Anda bekerja di luar negeri? Berikut ini akan kami bagikan
Beberapa penjelasan mengenai peluang usaha ini disimak sampai selesai ya. Zaman sudah berubah. Berubahnya seperti apa? Seperti Livegood ini teman-teman semua. Livegood teman-teman cukup membeli lisensinya. Tidak perlu tutup poin, tidak perlu seimbang kiri, seimbang kanan. Ketika teman-teman semua di luar sana ada yang trauma dengan multi level marketing, ini solusinya. Jangan cari-cari lagi yang lain. Jangan cari bisnis yang lain yang mungkin jual produk juga. Kalau saya cerita ingin jual produk lagi, mending saya di bisnis sebelumnya. Brandingnya udah ada. Tapi apa? Saya ingin solusi dari bisnis sebelumnya. Kalau bisnis sebelumnya sama aja dengan bisnis sekarang, mending ngapain? Mending bisnis sebelumnya. Kita harus melek sebuah perubahan. 4 pilar dari sebuah bisnis Livegood. Yang pertama adalah perusahaannya. Perusahaannya sudah ada di 200 negara. Ini poin sangat penting. Bayangkan, dalam waktu 3 tahun, perusahaan sudah ada di 200 negara. Poin kedua, produknya digaransi teman-teman semua. Bayangkan, perusahaan tidak main-main ciptain produk bergaransi. Baru sekali ini saya ngelihat produk kesehatan digaransi. Produknya premium. Sudah pasti premium. Karena apa digaransi? Nggak mungkin perusahaan sembarang buat produk. Nah, yang ketiga, bonus sponsornya langsung 50%. Ngajak 2 orang langsung balik modal. Poin keempat adalah membership. Teman-teman semua, mau tidak mau, bisnis yang berkecimpung di membership atau subscription itu akan meledak. Ini bisnis besar teman-teman semua. Nah teman-teman, ini adalah CEO kita, Ben Glinsky. Beliau hatinya sangat mulia, ingin membantu banyak orang di dunia tanpa harus mengeluarkan duit yang banyak. Makanya produk Livegood itu premium dan bergaransi. Harganya sangat-sangat murah teman-teman semua. Nah, sertifikasi Livegood itu sudah internasional. Vegan 100%. Berikut ini akan kami tampilkan penjelasan mengenai produk langsung dari CEO perusahaan Livegood, yaitu Ben Glinsky. Over the last 2 years, we've become the fastest growing supplement brand in the entire world. And today, we made a decision that could either 10x our mission or completely blow up in our face. We're doing something that no other company has ever done before. Something so disruptive, the big guys are gonna hate us for it. And we're doing it at a time that every other company is scared to make a move. Raw material prices are going up, manufacturing costs are going up. Most brands are raising their already super high prices. Not us. Other brands are scamming people with overpriced junk. We're changing the game. We're doubling down. We're not raising our prices. We're not compromising quality. We've helped over 1.5 million people in just the first 2 years, and we're about to take it to a whole nother level. So yeah, we're about to shake up the entire industry or completely fall on our face. But I believe in what we're doing. And if you do too, stick around, because we're about to help a ton more people. Ready to get healthy without breaking the bank? Now is the time, because we're changing lives. Yeah, we're changing lives. Terima kasih untuk Anda yang sudah mau menyimak penjelasan tadi hingga selesai. Jika Anda tertarik untuk bergabung, Anda bisa cek kolom deskripsi atau kolom komentar ya. Di situ sudah kami sertakan linknya, beserta nomor WhatsApp kami, beserta link grup WhatsApp kami. Jika Anda ingin mempelajari lagi mengenai usaha ini, silakan untuk bergabung ke grup WhatsApp tersebut. Sekian dari kami, dan semoga informasinya bermanfaat ya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.